Dan pas melewati tikungan yang banyak pohon itu, lampu mobil ini kan menyorot ke arah jalan. Tiba-tiba dia ngelihat ada orang berdiri di situ. Tapi pas mobilnya ngelewati sosok laki-laki itu, Budi sempat ngelirik ke arah si orang ini. Wajah si laki-laki itu nggak kelihatan bentuknya, wajahnya itu rata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Di kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Budi yang asalnya dari Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Budi. Dan kejadian ini dialami langsung oleh Budi pada waktu dia kerja di peternakan sapi di daerah Karawang. Nah, waktu itu di tahun 2017, menurut Budi, tahun itu menjadi tahun yang nggak bakal dia lupakan seumur hidup karena dia mengalami peristiwa tersebut. Nah, singkat cerita waktu itu, Budi ini masih tinggal di rumah mertuanya di daerah Karawang bersama istri dan juga anaknya. Istrinya namanya Mbak Nia, dan anak mereka waktu itu masih bayi, nama anaknya ini Aril. Dan namanya juga kepala keluarga. Dan posisinya juga Budi lagi butuh kerjaan untuk menafkahi anak istrinya. Dan untungnya nggak lama setelah itu Budi ini diajak sama tetangganya. Dia diajak kerja di salah satu pabrik peternakan sapi yang ada di sana. Nah, di situ dia langsung menerima tawaran tersebut dan dia langsung ditempatkan di bagian gudang menggiling pakan sapi. Pabrik ini lumayan besar, karyawannya ada sekitar 272 orang. Dan karena operasionalnya ini jalan terus, kerjanya itu dibagi menjadi 3 shift. Ada shift pagi itu dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 4 sore. Dan ada shift sore dari jam 4 sampai jam 10 malam. Dan yang terakhir shift malam. Shift malam ini dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Dan shift malam ini pastinya yang paling sepi. Dan jumlah orang yang masuk kerja di shift malam juga jauh lebih sedikit dibanding dengan shift pagi maupun shift sore. Nah, tugas utama Budi di situ adalah sebagai seorang sopir. Dia yang bawa mobil untuk mengantarkan pakan dari gudang giling menuju ke kandang sapi. Jarak dari gudang menuju ke kandang itu kira-kira sekitar 1 kilometeran lebih. Nah, kalau pas lagi nggak nganter pakan itu, ya Budi ini ikut bantu teman-temannya di mesin giling pakan. Budi ini orangnya memang seneng guyon, dia suka bercanda, karakternya memang seperti itu. Dan di gudang giling ini dia punya beberapa teman akrab. Ada yang namanya Hadi. Hadi ini seorang mekanik, orangnya pendiam, tapi nyalinya besar. Terus ada Kentung alias Aji namanya, dia ini helper, bagian di giling pakan yang hobinya juga usil ke teman-temannya. Dan ada yang namanya Jaya ini helper juga, dia yang paling rajin di antara teman-teman yang lain. Dan ada Adul juga helper di sana. Nah, ada pengawas di situ yang namanya Pak Hamdan. Pak Hamdan ini seringnya ya keliling, kadang kalau nyamperin orang-orang di situ sambil ngobrol, cerita tentang sekitar, apalagi kalau untuk karyawan-karyawan baru seperti Budi, dia selalu dapat cerita-cerita. Nah, selain orang gudang, ada juga orang kandang.
Di area kandang, di situ ada Mas Ical sama Mas Anto yang jadi pengawas, terus ada Rizal yang tugasnya ngurusin sapi tiap hari. Dan untuk urusan keamanan itu pabrik ini dijaga oleh Pak Helmi dan Pak Dudung. Nah, beliau berdua ini adalah security senior yang beliau semua sudah dari awal ketika pabrik itu berdiri, mereka sudah kerja di situ. Di hari pertama ketika Budi kerja itu semuanya biasa saja. Gudang giling pakan itu tempatnya besar dan udara di dalam sudah pasti penuh dengan debu-debu jagung. Di situ juga ada bungkil kedelai, dedak, sama bahan pakan yang lain, dan itu selalu berterbangan kemana-mana. Mesin-mesin giling ini ukurannya raksasa juga dan nyaris nggak pernah mati. Jadi suaranya bising. Saking bisingnya mereka sudah biasa kalau ngobrol itu ya sambil teriak-teriak supaya suara mereka kedengaran. Nah, suatu sore ketika shift mereka ini sudah selesai, Budi sama teman-temannya ini duduk, mereka nongkrong di depan gudang sambil ngopi-ngopi santai. Dan dasarnya memang Budi ini suka guyon, suka bercanda, dia nyeletuk. Kalau shift malam enak ya kayaknya, kerjanya santai, bosnya kan nggak ada. Jadi bisa numpang tidur gitu. Dan ketika mendengar Budi ngomong seperti itu, Kentung itu langsung ketawa. Ya sepi sih sepi Bud, tapi ingat, pokoknya kamu kalau kedapatan shift malam, kamu jangan tidur di gudang belakang. Nah, Kentung ngomong seperti itu. Ya iya sih Bud, tapi asal kamu tahu aja kalau kamu kedapatan shift malam, kamu jangan numpang tidur di gudang belakang. Ya Budi tanya di situ, memang kenapa kalau di situ? Jaya sama Adul, teman-temannya yang lain itu kayak saling lirik-lirikan. Nah, belum sempat mereka menjawab pertanyaan dari Budi, Pak Dudung yang security itu, beliau baru keliling, baru patroli, terus tiba-tiba ikut duduk di situ. Nah, Pak Dudung diem, mencoba mencerna obrolan mereka. Beliau ngerokok santai, nggak lama setelah itu Pak Dudung yang ngomong, gini ya, kalau dapat shift malam, kamu jangan pernah jawab kalau ada yang manggil namamu. Lah Budi ini yang dasarnya memang ya bisa dibilang nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, dia ketawa. Tapi teman-temannya yang lain ini nggak ada yang ketawa. Budi ngomong gini, Bapak ini bisa aja, paling juga itu si Kentung yang iseng manggil-manggil ngerjain orang, Pak. Tapi Pak Dudung itu nggak senyum sama sekali. Jadi beliau itu kayak serius ngomong hal ini. Beliau langsung ngomong kayak gini, kalau yang manggil Kentung ya kamu kelihatan orangnya. Budi tetap ngeyel lah, terus kalau yang manggil nggak kelihatan wujudnya itu gimana Pak? Pak Dudung pokoknya ngomong gini, wes pokoknya kalau kamu kedapatan shift malam, terus ada yang manggil-manggil kamu, nggak usah dijawab, itu pasti bukan temenmu, karena kita tahu semua aturan yang ada di sini. Nah Budi ini masih nggak percaya, dia bilang, wah security di sini ini jago-jago bener ya kalau bikin cerita horor. Tapi di situ semua nggak ada yang ketawa. Nah, Mas Budi akhirnya diem. Dia nggak melanjutkan obrolannya dan beberapa hari setelah obrolan itu, Budi ini sudah mulai hafal ritme kerjanya. Tiap hari rutinitasnya ya, dia nganter pakan ke kandang belakang itu menggunakan mobil pickup. Dan perjalanan ke kandang ini lumayan panjang, hampir 1 kilo lebih dan ngelewati jalan yang cor-coran. Dan kanan kirinya ini perkebunan kosong dan juga ada beberapa bangunan tua yang sudah nggak kepake. Memang kalau siang jalanan itu ya kelihatan biasa saja, nggak ada serem-seremnya. Tapi begitu malam hari ya suasananya langsung berubah drastis. Lampu penerangan cuma ada di beberapa titik, sisanya gelap semua. Nah di satu malam Budi ini kebetulan dapat jadwal shift malam. Ini shift malam pertama kalinya bagi Budi. Pak Helmi si security itu nyamperin Budi pas sebelum dia kerja itu. Pak Helmi ngomong gini, Bud, kalau nanti kamu pas ngantar pakan ke kandang dan kebetulan melewati jam 2 malam, terus kamu lihat misalnya ada yang berdiri di tengah-tengah jalan, mau itu sapi, mau itu orang, itu kamu harus gimana? Ya saya klakson Pak, biar nyingkir Pak. Ya masalahnya yang kamu lihat itu bukan sapi beneran, bukan orang beneran. Pokoknya pesanku, udahlah kamu lanjut jalan kalau lihat yang seperti itu, jangan berhenti. Nah dalam hatinya Budi mikir lah, kalau orang-orang yang lama kerja di sini ini cuma pengen ngerjain karyawan baru, terus gimana nasib karyawan baru seperti Budi kalau terus-terusan ditakutin? Ini yang ada di pikiran Budi. Jadi Budi mikirnya orang-orang ini cuma nakut-nakutin dia. Jadi dia nggak menganggap serius omongan orang-orang ini. Nah ceritanya malam itu pasif malam pertamanya Budi ini sudah sekitar jam 11 malam dan pekerjaan shift malam itu memang sedikit orangnya. Yang masuk kerja malam itu ada Budi,
Kentung, Jaya, Adul, Hadi, sama Pak Hamdan, pengawas gudang. Sesekali Pak Helmi dan Pak Dudung, security itu keliling dan lewat di situ sekedar ngobrol. Dan kayak biasa Budi langsung membuka obrolan sambil guyon. Wah, enak juga ya ternyata shift malam. Kalau malam gini bisa banyak-banyak tidur, jadi nggak banyak yang ngatur juga. Terus Kentung ini tiba-tiba ngomong, kamu jangan seneng dulu, Put. Coba ntar lihat sekitar jam 3 nanti baru kerasa. Dan kira-kira sekitar jam setengah 1 dini hari itu mesin giling ini sudah mulai dinyalakan lagi. Mereka semua sibuk ngawasin karung demi karung yang mulai keisi penuh. Dan karena mesinnya ini benar-benar berisik, mereka nggak bisa ngobrol. Dan cuma pakai isyarat tangan kalau mau ngomong. Begitu masuk jam 2 dini hari, Pak Hamdan nyamperin Budi, Put, habis ini tolong kamu antar pakan ini ke kandang. Nah, Budi langsung menyiapkan mobil, dia berangkat sendirian. Waktu itu Budi nggak ngerasa takut sama sekali, meskipun jalanan itu gelap. Jadi dia jalan itu sambil santai, sambil siul-siul, nyanyi-nyanyi. Dan sesampainya di kandang, dia ngelihat di situ teman-teman yang jaga kandang, ada Ical, Anto, sama Rizal. Mereka lagi sibuk ngasih makan sapi. Nah, di situ mereka sempat ngobrol sebentar, terus Budi pamit lagi balik ke gudang. Nah, di perjalanan pertamanya itu memang nggak ada kejadian aneh yang dia alami. Waktu itu Budi bantuin Kentung nyusun tumpukan karung makan di gudang. Pas lagi sibuk-sibuknya itu tiba-tiba bel yang ada di gudang itu bunyi. Bunyinya itu lumayan kencang juga, tet, bunyinya 1 kali. Mereka berdua langsung berhenti kerja, terus Budi tanya siapa itu. Tapi nggak ada yang nyautin. Akhirnya mereka ke sana, ke arah pintu. Pak Hamdan ini sebagai pengawas gudang, akhirnya Pak Hamdan lah yang keluar meriksa kondisi yang ada di luar. Sekitar 5 menitan Pak Hamdan balik lagi ke dalam. Terus beliau cuma bilang, dah nggak ada siapa-siapa kok di luar. Paling kabelnya konslet itu. Nah, belum 5 menit, belnya bunyi lagi. Tat. Nah, nggak lama Pak Helmi security itu datang nyamperin mereka ke gudang. Terus Pak Helmi ya jelas tanya, siapa tadi yang iseng-iseng pencet bel? Nah, semua orang di gudang ya tentu geleng-geleng kepala. Nggak tahu, Pak, itu mungkin sistemnya rusak atau gimana, Pak. Karena tombolnya ini ada di luar gudang. Pak Helmi yang sedang patroli itu kayak merasa ini anak-anak gudang ini ngapain sih kok mainan bel. Ternyata setelah dikonfirmasi, nggak ada yang mainan. Nah, Pak Helmi langsung keluar ngecek sendiri. Dan ternyata memang nggak ada siapa-siapa di sekitar situ. Pak Helmi akhirnya ngomong ke mereka semua, ya sudahlah, sana lanjut kerjalah. Dan sejak kejadian bel yang bunyi sendiri itu, Budi mulai ngerasa, ini kayaknya memang ada yang nggak beres nih di gudang ini. Kayaknya memang ada yang iseng kalau pasif malam. Nah, kira-kira jam 3:15, Pak Hamdan nyuruh Budi lagi ngantar pakan kloter kedua menuju ke kandang. Akhirnya Budi ambil mobil lagi, terus jalan lagi. Waktu itu jalanan sudah dipenuhi kabut tipis. Dan pas ngelewati tikungan yang banyak pohon itu, lampu mobil ini kan menyorot ke arah jalan. Tiba-tiba dia ngelihat ada orang berdiri di situ. Nah, orang ini postur badannya itu tinggi, dia pakai baju warna putih yang bajunya sudah kusam. Ya otomatis Budi pencet klakson, den. Di momen itulah Budi ini tiba-tiba ingat sama kata-katanya Pak Helmi si security itu, Bud, kalau kamu pas nganter pakan, pas shift malam, terus kamu lihat ada yang berdiri di jalan, kamu jangan berhenti. Nah, pas jarak sekitar 10 meteran itu tiba-tiba sosok ini hilang. Tapi Budi di situ nggak terlalu ambil pusing. Sampai di kandang, dia kelihatan pucat banget, sudah agak takut juga, dan teman-temannya mungkin notice. Akhirnya teman-temannya tanya yang ada di kandang itu, "Lu kenapa, Bud? Tuh wajahmu pucat banget itu loh." Akhirnya Budi cerita bahwasanya dia pas tadi menuju ke kandang, dia ngeliat ada orang berdiri, tapi pas udah dekat, sosok ini hilang. Terus Anto bilang, "Dahlah, kamu itu bukan orang pertama yang lihat seperti itu di jalan." Terus Budi masih menjelaskan, ya mungkin tadi aku cuma ngantuk aja mas, makanya salah lihat. Tapi Ical ngomong gini, udahlah Bud, hampir semua anak-anak yang kerja di sini dan dapat jatah shift malam, itu pasti pernah ngalamin hal yang kayak kamu tadi. Nah, akhirnya Budi nggak terlalu ambil pusing. Pas perjalanan bawa mobil dari kandang balik ke gudang, nggak tahu kenapa perasaannya Budi ini sudah mulai nggak enak. Dia ngerasa kok kayaknya ada orang yang duduk di bak belakang mobilnya. Karena bak ini kan kondisinya kosong. Tapi pas Budi memberanikan diri noleh ke belakang, ya bak mobil pickup itu kosong, nggak ada siapapun.
Akhirnya pas dia sampai gudang, ya teman-teman di gudang itu nggak tanya apapun, Budi pun juga nggak cerita. Singkatnya rombongan mereka ini dapat jadwal shift malam lagi. Waktu itu ceritanya sudah jam 1 lebih, mesin giling ini dimatikan sementara oleh Hadi karena ada bunyi di dalam mesin itu yang janggal. Hadi akhirnya ngambil senter, terus dia buka penutup mesin ini, ngecek ke dalam mesin. Pas Hadi lagi nyorot senter ke dalam mesin itu, Hadi ini langsung kaku dan Budi teriak, "Kenapa, Di? Kenapa, Di?" Ada orang masuk di dalam. Budi sama teman-temannya langsung bingung. Orang dari mana masuk dalam situ? Hadi ini nuding tangannya ke arah mesin giling. Si Hadi ini bilang, "Iya, ada orang masuk dalam mesin. Paling itu tikus paling." Hadi bilang, "Enggak, Bud, tingginya itu benar-benar kayak tingginya orang dewasa." Pak Hamdan langsung nyamperin. Pak Hamdan memastikan dulu bahwa mesin gilingnya ini benar-benar mati sebelum mereka ngecek bareng. Habis itu mereka semua menyorot bagian dalam mesin dengan banyak senter. Pas dilihat di dalam mesin ini kosong, ya nggak ada siapa-siapa di situ. Budi langsung nepuk baunya Hadi. "Kamu ini kurang ngopi, makanya halu." Tapi Hadi cuma diem. Nggak lama kemudian Hadi bilang, "Bud, jujur ya, aku tersinggung kalau kamu ngomong aku ini halu. Aku itu nggak pernah ngarang-ngarang cerita. Tadi itu aku bener, aku ngelihat ada orang masuk ke dalam mesin. Orangnya tingginya ya seukuran kita. Padahal kalau dipikir-pikir, mana mungkin ada orang yang berani masuk ke mesin." Jadi jelas bahwasannya Hadi ini ngelihat sosok di situ dan semuanya nggak percaya hal itu. Nggak lama setelah itu, sekitar jam 3 dini hari, mereka mulai lanjut kerja lagi. Dan pas Budi sama teman-temannya ini lagi sibuk angkat-angkat karung pakan, tiba-tiba mereka dengar ada suara di atas atap gudang. Duk, 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 duk. Suaranya itu persis kayak ada orang lagi jalan di atas atap. Nah, pas mau masuk jam 4 itu, Pak Helmi, si security ini, datang nyamperin mereka ke gudang sambil bawa termos kopi. Pak Helmi ini, akhirnya mereka semua istirahat duduk-duduk di depan gudang. Nah, di sela-sela istirahat itu, Budi akhirnya tanya ke Pak Helmi, Pak, emang dari dulu sering ya ada kejadian-kejadian aneh di pabrik ini?" Pak Helmi akhirnya bilang, "Dulu itu ya, Bud, sebelum ini dibangun jadi pabrik peternakan sapi, daerah sini itu memang kebun kosong dan semak belukar semua ini. Nah, kata orang-orang yang tinggal di sekitar sini dulu, pas awal-awal pembangunan pabrik, sempat ada pekerja bangunan itu yang meninggal, mengalami kecelakaan kerja. Meninggalnya itu pas lagi membangun area gudang ini. Nah, tapi kejadiannya itu murni kecelakaan. Nggak ada lah urusannya tumbal atau apa diganggu makhluk halus. Enggak. Mereka bersepakat kalau ini murni kecelakaan kerja. Tapi semenjak kejadian pekerja yang meninggal itu, beberapa orang yang kerja di sini ini mulai sering mendengar kayak ada suara orang jalan, kayak ada orang lewat. Dan salah satunya adalah mereka sering mendengar ada yang mencet bel gudang. Sampai ada juga orang-orang yang ngelihat ada sosok yang selalu berdiri, terutama pas menjelang subuh. Nah, setelah mendapat cerita itu, suasana itu langsung jadi sunyi. Nggak ada yang berani ngomong. Dan karena ngerasa tegang, Budi mencoba untuk mencairkan suasana. Dia bilang, "Ya kalau misalnya sosok itu memang arwah mantan pekerja di sini, semoga dia memang niatnya cuma mau nemenin kita, Pak. Yang penting jangan pas waktu gajian, nanti dia minta jatah." Ya dia coba mbanyol seperti itu. Semua yang ada di situ langsung ketawa, termasuk Pak Helmi. Tapi ketika Pak Helmi mau berdiri pamit kembali ke pos, Pak Helmi ini ngomong ke Budi, "Bud, kalau kamu suka guyon, suka bercanda itu boleh. Tapi kalau nanti pas kamu lagi sendirian, terus ada yang manggil namamu dari arah gudang belakang, pokoknya jangan kamu jawab." Budi di situ cuma ngangguk. Nah, waktu itu Budi masih mikir bahwa omongan Pak Helmi ini cuma sekedar nasihat biasa. Singkat cerita, sudah hampir 2 bulanan Budi kerja di pabrik peternakan sapi itu. Di situ dia sudah hafal semua sudut-sudut gudang penggilingan pakan ini, dan dia hafal betul jalan cor menuju ke kandang sapi. Sampai dia juga hafal dengan kebiasaan teman-temannya pas dapat shift malam. Meskipun selama 2 bulan itu dia sendiri ini sudah mengalami kejadian aneh, tapi Budi itu tetap sama. Dia tetap guyon orangnya, tetap senang bercanda. Dan kalau suasananya sudah mulai tegang, Budi itu pasti ngelawak. Malam itu Budi dapat jadwal shift bareng Kentung, Jaya, Adul, Hadi, dan juga diawasi Pak Hamdan. Masuk jam 2 dini hari, Pak Hamdan nyuruh Budi, "Bud, ayo Bud, anterin makan. 1 rit dulu ke kandang."
Budi langsung bawa mobilnya menuju ke kandang, dan supaya nggak ngantuk, Budi itu nyanyi-nyanyi. Pas mobilnya hampir sampai di tikungan menuju ke arah gudang belakang itu, tiba-tiba di luar itu dia dengar ada suara perempuan yang manggil namanya. Mas Budi, dia kaget betul. Karena suaranya itu persis suara istrinya. Budi senyum sendiri. Pikiranku lagi ngelantur ini, aku pasti kangen sama istriku. Setelah itu dia ngelanjutin jalan, dan dia dengar lagi suaranya. Mas Budi. Dia langsung merinding, deg-degan, karena suaranya jelas, dan nggak mungkin waktu itu dia mengalami halusinasi. Dia tetap injak gas pelan-pelan, dan suara perempuan ini manggil lagi. Mas Budi, tunggu mas. Budi tetap lanjut jalan, dan pas sampai di kandang itulah, teman-temannya tanya, kenapa Bud, kamu kok pucet kayak gitu? Akhirnya Budi ini cerita, bahwasanya dia ini dengar ada suara perempuan yang mirip istrinya, manggil-manggil namanya. Nah, teman-temannya cuma bilang, udah Bud, pokoknya kalau kamu balik ke gudang lagi ada yang manggil, udah kamu cuekin. Nah, sekitar jam 3:30 itu setelah menurunkan pakan, Budi bawa mobilnya balik ke gudang. Ya, kita tahu jaraknya sekitar 1 kilometer lebih, melewati perkebunan dan jalannya gelap. Di tengah jalan itu, Budi benar-benar ngelihat ada orang berdiri di pinggir jalan. Awalnya Budi mengira kalau itu mungkin Pak Helmi yang lagi patroli. Akhirnya dia pelankanlah mobilnya. Dia buka kaca jendela, dia sapa, Pak. Ternyata bukan orang. Budi ini salah lihat. Budi ngelirik ke kaca spion. Disitulah Budi ngelihat ada sosok tinggi pakai baju putih. Dan pas Budi ngelihat ini, sosok ini sudah nggak kelihatan lagi. Pagi harinya, pas shift malam ini mau selesai, sebelum teman-teman ini pulang, Pak Dudung itu nyamperin Budi sambil bawa 2 gelas kopi. Pak Dudung dari tadi itu memperhatikan Budi, karena Budi kelihatan kayak ketakutan banget. Pak Dudung tanya, Bud, semalam diganggu apa? Diganggu suara lagi ya? Budi ngangguk, iya Pak. Nah, Pak Dudung cuma bilang, ya wis lah. Pokoknya pesanku Bud, mudah-mudahan kamu betah. Sudah niatkan kamu kerja, nyari nafkah untuk anak istri. Yang saya khawatirkan itu, sekarang ini, mereka itu mulai kenal sama kamu. Dan akhirnya semenjak malam itu, gangguan di pabrik peternakan sapi itu ternyata makin sering terjadi. Awal-awalnya ini kan cuma gangguannya, kadang bel yang dipencet bunyi sendiri, terus kadang ada suara orang jalan, terus ada suara perempuan yang manggil Budi. Tapi waktu itu Budi masih tetap membantah, dia tetap ngeyel. Dia mikir kalau semua itu mungkin cuma kebetulan lah, mungkin cuma apesnya aja. Dan pas jadwal shift malam lagi, sekitar jam 1:30 dini hari, Pak Hamdan lagi-lagi nyuruh Budi ngantar beberapa karung pakan menuju ke kandang sapi. Karena memang ya begitulah kerjaannya Budi, kalau pakan ini sudah siap, dia harus ngantar pakan tersebut ke kandang sapi. Nah, seperti biasanya, Budi membawa mobil pickupnya itu, dia jalan sendirian, dan sesampainya di kandang, dia ketemu sama Ical, Anto, sama Rizal. Nah, mereka bertiga ini ngecek kondisi sapi-sapi yang baru selesai makan. Di situ Budi malah ngobrol sama orang-orang kandang ini sampai hampir 20 menitan. Jadi dia belum balik ke gudang. Budi bahkan sempat ikut bantuin ngisi tempat pakan sapi sebelum dia balik ke gudang. Nah, pas Budi ada di kandang itulah, di gudang ini kan ada Kentung, Jaya, Adul, dan Hadi si mekanik. Ini posisinya ada di gudang. Dan juga ada Pak Hamdan. Nah, pas mereka lagi sibuk nyusun karung-karung pakan itu, tiba-tiba mereka dengar ada suaranya Budi. Budi ini lagi ketawa. Dan Budi ini suaranya ada di gudang belakang. Yang hal ini jelas-jelas nggak masuk akal karena mereka semua itu jarang berada di gudang belakang. Terutama kalau pas shift malam. Jadi pas teman-temannya Budi yang ada di gudang ini mendengar suara Budi, mereka itu sempat merinding. Dan suaranya itu jelas. Nggak lama kemudian, Budi ini dia bilang, hahaha, Kentung kerja yang bener lu tuh. Nah, Kentung mikirnya kalau Budi ini mungkin sudah balik ke gudang. Tapi kok ngapain dia berada di gudang belakang? Nah, setelah dicek ke belakang, nggak ada orang di belakang. Dan nggak lama muncul lagi suara ketawanya Budi. Sambil dia bilang, hahaha, Adul, jangan malas kerja lu, Dul. Disitulah Pak Hamdan ini mulai ngerasa ada yang nggak beres. Pak Hamdan langsung ngecek jam, dan Pak Hamdan ini berpikiran, nggak mungkin kalau Budi sudah balik ke gudang ini, pasti dia masih ada di kandang, masih nurunin pakan atau ngapain lah. Dan nggak lama kemudian, mereka dengar lagi suaranya Budi.
Suaranya Budi ini ketawa. Syukurin lo gue kerjain. Nah seketika di situ gudang ini jadi hening. Langsung merinding semua. Gak ada satupun dari mereka ini yang berani ngecek lagi ke belakang gudang. Sekitar 15 menit, gak lama kemudian suara mobilnya Budi ini baru dengar masuk ke area parkiran gudang. Dan ternyata benar, Budi ini barusan balik dari kandang. Dan Budi turun dari mobil, si kentung itu langsung lari nyamperin Budi. Bud, tadi kamu sempat balik ke gudang. Budi kayak bingung, enggak, dari tadi aku sempat nongkrong sama anak-anak kandang. Lah terus tadi yang ketawa-ketawa terus niruin suaramu di dalam gudang belakang itu siapa? Budi kan nggak tahu soal ini, dia ketawa, paling Adul itu yang iseng niruin suara gue. Adul langsung membantah dan semua orang langsung membantah. Demi Allah Bud, nggak ada yang seperti itu. Kita semua ini pas lagi ngumpul, tiba-tiba dengar suaramu. Nah semuanya itu kayak bingung dan semuanya itu masih merinding. Hadi yang dari tadi ini kaku, akhirnya dia bilang, enggak Bud, ini bukan cuma suara ketawamu, Bud. Tadi itu juga ada suara yang manggil namaku juga sebenarnya. Suaranya dari belakang juga. Nah, disinilah mereka semua cerita. Bahwasanya mereka mendengar ada orang yang manggil-manggil nama mereka dan itu suaranya Budi. Suasana di gudang ini langsung jadi senyap. Nggak ada lagi satu orang pun yang berani bercanda di situ. Kira-kira sekitar jam 3 dini hari, Pak Helmi, si security ini datang. Beliau patroli secara rutin. Dan pas Pak Helmi mendengar cerita dari anak-anak gudang soal ada suara yang mirip suaranya Budi, terus Pak Helmi cuma bilang, wah gawat ini, berarti makhluk halus yang ada di sini ini sudah mulai bisa niru suara-suara kalian. Nah Budi tanya di situ, loh Pak, memang sosok-sosok kayak gitu itu bisa niru suara orang ya? Pak Helmi bilang, bisa Bud, dari dulu itu memang polanya seperti itu. Dan kalau gangguannya ini terlalu sering muncul kayak gini, ini sosok makhluk halus ini biasanya mulai meniru suara orang-orang yang kita kenal dekat. Budi di situ coba meredam rasa takutnya. Ya, dia selalu menjawab itu dengan candaan. Walah, ini kalau makhluk halusnya sampai niru suara saya, berarti tandanya saya ini lumayan terkenal juga ya Pak di kalangan mereka. Bud, kamu jangan guyon kayak gitu. Makhluk seperti itu tuh kalau sudah sampai hafal nada suaramu, itu artinya biasanya dia juga sudah hafal sama semua kebiasaanmu setiap hari. Nah di situ Budi agak kaget juga. Singkatnya pas mau masuk subuh, kerjaan shift malam ini akhirnya selesai. Dan anak-anak gudang mulai berberes-beres, siap-siap mau pulang. Nah pas Budi jalan sendiri ke arah parkiran motor itu, dia ngelihat ada sapi, seekor sapi berdiri di dekat parkiran gudang. Budi sempat heran, loh ini sapinya kok dilepas? Karena gelap waktu itu, Budi mengeluarkan senter terus dia sorotkan ke arah sapi itu. Tapi pas ketika cahaya senter ini kena ke arah wujud sapi itu, sapinya ini nggak kelihatan lagi. Jadi berubah jadi sosok hitam yang ukurannya besar banget. Bisa dibilang ini adalah sosok genderuwo. Dan sosok genderuwo ini langsung hilang ketika disenter oleh Budi. Nah untuk pertama kalinya ketika Budi pulang dari pabrik, pulang dari kerja itu, untuk pertama kalinya dia sudah nggak menganggap ini bercandaan lagi. Jadi dia tegang. Sampai dia pulang ke rumah itu dia tegang. Dan beberapa minggu setelah kejadian itu, Budi itu fisiknya ini kayak semakin drop. Badannya itu sering demam. Dia juga jadi sering ngerasa capek. Padahal ya kerjaannya ya gitu-gitu aja. Terus yang paling parah, Budi itu sering mengalami mimpi aneh. Jadi ini sudah mulai berefek ke Budi sendiri. Dia mimpinya itu dia selalu merasa ada di dalam gudang pakan ini. Padahal Budi tidur di rumah bersama istrinya dan anaknya. Dan semenjak kejadian ada sosok yang menirukan ketawanya Budi, Budi memang ngerasa ada yang beda dengan dirinya. Awal-awal dia ngerasa badannya itu kayak gampang capek, gampang lemes. Terus kalau kerja itu bawaannya lemes terus. Budi mikirnya mungkin ini gara-gara dia terlalu sering dapat jadwal shift malam. Tapi ini nggak terjadi ke teman-temannya, meskipun teman-temannya juga sama dengan Budi, mereka juga sering dapat jadwal shift malam, tapi mereka tetap bugar saja. Nah Budi merasa jadwal tidurnya yang nggak karuan, hingga menyebabkan badannya sering lemes. Ditambah lagi memang kerjaannya di gudang juga lumayan berat, harus angkat-angkat karung pakan yang beratnya puluhan kilo, terus dia harus nyetir mobil ngantar pakan ke kandang bolak-balik. Jadi dia mikirnya ya wajar lah kalau capek.
Makanya di situ Budi tetap maksa masuk kerja terus, dan di tempat kerja pun Budi mencoba untuk menutupi rasa capeknya dengan bercandaan. Dia tetap jadi orang yang cerewet, selalu jandain teman-temannya. Satu malam Kentung itu memperhatikan wajahnya Budi itu pucat banget. Jadi kayak orang yang sakit. Nah Kentung bilang, "Bud, itu wajahmu pucat banget loh. Kamu lagi sakit ini." Nah di situ Budi jawab, "Enggak, ini cuma masuk angin biasa aja, aku cuma kecapean. Ntar juga sembuh sendiri kalau sudah nerima gaji," katanya. Akhirnya di situ mereka semua ketawa. Terus si Hadi ini beda tanggapannya. Dia bilang ke Budi, "Bud, kalau badan sudah ngasih tanda-tanda capek atau sakit, baiknya itu nggak usah terlalu dipaksain. Ntar kamu ambruk di tempat kerja malah repot. Sudah kamu istirahat dulu." Nah beberapa hari setelah itu, demamnya Budi ini malah semakin parah, dan dia malah sering sakit. Kalau siang badannya itu bisa tiba-tiba menggigil kedinginan, tapi pas malam itu dia malah keluar keringat dingin. Ketika dia pulang ke rumah itu, ke rumah mertuanya itu, istrinya ini langsung megang jidatnya Budi. "Mas, ini badanmu panas banget loh." Ya namanya juga orang kerja deh, capek juga kerja di pabrik, wajar lah kalau meriang sedikit. Tapi di sini istrinya itu kayak menganggap ini serius, sakitnya Budi ini serius. Akhirnya dia bikinkan teh. Dan pas Budi istirahat, dia tidur itu, Budi ini sempat ngelihat bayinya itu tidur pules di samping. Tapi pas ngelihat anak istrinya itu, kayak rasa capeknya itu agak berkurang. Tapi setiap kali Budi ketiduran, dia pasti selalu mimpi yang aneh-aneh. Dia mimpinya itu selalu sama. Latarnya itu selalu ada di dalam gudang penggilingan pakan. Nah di mimpinya itu, suasananya ini persis kayak aslinya. Mesin-mesin giling ini posisinya mati semua, gudangnya gelap, karung-karung pakan itu numpuk di mana-mana, dan di dalam mimpinya itu Budi ngerasa kalau dia ini lagi jalan sendirian menelusuri gudang sambil dia itu kayak nyari teman-temannya. Dia manggil teman-temannya, "Tong, Hadi, Jaya." Tapi nggak ada satupun orang yang nyaut di situ. Terus tiba-tiba mesin giling pakan ini nyala sendiri. Padahal di mimpinya itu Budi tahu kalau listrik pabrik ini mati waktu itu, tapi mesinnya ini bisa nyala sendiri. Budi akhirnya jalan nyamperin mesin yang nyala sendiri itu, dan pas jaraknya sudah dekat dengan mesin, tiba-tiba dari dalam lubang mesin giling itu, dia dengar jelas ada suara ketawanya Budi sendiri. "Sini masuk Bud, masuk Bud." Nah pas mendengar suaranya sendiri itu, Budi langsung kaget dan seketika dia kebangun. Setiap kali Budi kebangun, dia ngecek jam di kamar, jam itu pasti selalu jam 3 dini hari. Gak pernah kurang, gak pernah lebih. Besoknya pas di tempat kerja, Budi ceritakan detail mimpinya itu ke teman-temannya yang ada di gudang. Dan dasarnya salah satu temannya yang namanya Kentung itu ya usil juga. Kentung ini malah merespon dengan guyonan. "Haha, itu tandanya mesin giling di sini ini kangen sama kamu, Bud. Kamu disuruh kerja lagi." Terus ada satu kejadian lagi, suatu sore pas Budi ini dapat jatah libur kerja, dia duduk santai di teras rumah mertuanya. Waktu itu dia lagi gendong bayinya. Posisi istrinya waktu itu lagi sibuk nyapu halaman depan rumah. Tapi tiba-tiba bayinya yang tadinya itu anteng, ini mendadak nangis kejer. Dan nangisnya itu nangis sejadi-jadinya. Nangisnya itu nggak wajar sekali. Budi memperhatikan ketika bayinya nangis, itu mata bayinya ini ngelihat ke arah pagar depan rumah mereka. Seolah-olah dia itu lagi ngelihat sesuatu yang duduk di sana. Nah ini kenapa kok bayinya ngelihat ke arah sana. Tapi pas dilihat sama Mas Budi, nggak ada siapa-siapa di pagar depan itu. Terus istrinya nyamperin, "Kenapa Mas? Ini loh paling Dede Ariel ini kaget ngelihat mungkin ada kucing yang duduk di depan rumah." Terus Budi pun juga akhirnya menenangkan istrinya. Tapi nggak tahu kenapa perasaan Budi itu beda banget. Dia ngerasa memang kayaknya ada sosok yang berdiri di luar pagar depan rumahnya, dan bayinya kebetulan tadi lihat. Terus akhirnya karena penasaran, Budi keluar. Dia keluar pintu pagar. Pas dia cek, di jalanan kampungnya itu sepi. Nggak ada siapapun di situ. Malamnya pas mereka berdua sudah siap-siap mau tidur, istrinya itu bilang, "Mas, tadi sore itu loh Mas, pas Dedek nangis sebenarnya aku juga ngerasa kayak ngelihat ada orang berdiri di depan pagar kita. Tapi pas aku noleh untuk memastikan, itu orangnya sudah nggak ada lagi." Dalam hati Budi kaget, karena ternyata istrinya juga ngelihat dan ngerasakan apa yang dia rasakan. Tapi Budi diam di situ. Dia nggak menceritakan semua kejadian horor yang dia alami di pabrik. Budi nggak mau membuat istrinya tambah khawatir.
Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian yang dia alami di rumah, jadwalnya Budi ini kembali masuk shift malam. Posisi badan Budi waktu itu sebenarnya belum pulih dari demam. Pak Hamdan, si pengawas gudang itu, sempat nyuruh Budi untuk istirahat dulu. Bud, kalau misal badanmu masih nggak kuat, udah kamu bilang aja nggak apa-apa, nanti di backup sama teman-teman. Nah, tiba-tiba dari arah gudang belakang itu, gudang ini gelap. Tiba-tiba mereka dengar suara. Suaranya itu nggak tahu suara siapa, yang jelas dia ini bilang, Bud, kamu ikut lembur lagi malam ini, Bud. Budi yang dengar jelas suara itu langsung noleh ke arah gudang belakang. Nah, Kentung juga ikutan kaget, Bud. Siapa tadi yang manggil namamu? Ini semuanya dengar. Dan jelas-jelas suaranya ngomong seperti itu. Nggak tahu lah, Tung. Nggak tahu aku, udah nggak tahu aku. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya semenjak Budi kerja di situ, suara yang manggil Budi ini nggak cuma didengar sama Budi, tapi Kentung ini juga ikut dengar langsung. Dan pas malam itu juga Pak Helmi, si security senior ini, akhirnya dia cerita. Dia menceritakan sebuah kejadian mistis yang pernah kejadian, dan kejadian ini dialami oleh sopir pengantar pakan sebelum Budi masuk kerja di situ. Nah, kisah ini sebenarnya disimpan sama orang-orang lama yang kerja di sana supaya nggak membuat karyawan yang baru itu ketakutan. Jadi Pak Helmi cerita dulu, jauh sebelum kamu masuk kerja di sini, ada sopir pakan yang tugasnya itu sama persis kayak kamu, Bud. Suatu malam pas dia jaga shift malam itu, dia ngantar pakan sendirian ke kandang. Dan pas perjalanan pulang dari kandang menuju ke gudang, di tengah jalan cor itu, sopir ini ngelihat ada cewek berdiri di tengah jalan. Karena si dia ini penasaran, sopir ini akhirnya berhenti, terus cewek ini minta tolong diantar ke kandang. Nah, si Budi ini tanya, loh Pak, ngapain juga cewek sendirian jam segitu? Ada di pabrik, terus kok minta diantar ke kandang sapi? Ya itulah, Bud. Sopir ini juga sempat kepikiran hal yang sama. Dia juga ngerasa aneh juga, kenapa kok ada cewek di situ? Tapi karena dasarnya dia kasihan ngelihat cewek malam-malam sendirian di situ, akhirnya ya dia antarlah pakai mobil. Cewek itu akhirnya duduk di sebelah sopir, tapi anehnya sepanjang jalan, ketika diantar menuju ke kandang itu, cewek ini nggak ngomong apapun. Terus pas mobil ini sudah sampai di pelataran kandang, pas sopir ini noleh, cewek ini sudah nggak ada. Dan semenjak kejadian yang dialami oleh sopir ini, sopir pakan itu mulai sering sakit-sakitan, badannya juga sering drop, badannya sering lemes, akhirnya selang beberapa bulan setelah itu, dia mengundurkan diri dari pabrik. Katanya dia nggak kuat terus-terusan diganggu seperti itu. Nah, setelah mendapat cerita dari Pak Helmi ini, Budi itu sempat mikir juga. Ini kan sama, aku juga ngalami hal yang sama. Aku juga sempat disapa cewek, sempat ngeliat sosok cewek juga. Dan kira-kira pas jam 3:30 pagi, Pak Hamdan itu nyuruh Budi berangkat. Bud, ayo tolong anterin satu rit terakhir ke kandang. Nah, dalam mobil, ketika dalam perjalanan menuju ke kandang itu, pikiran Budi ini terus-terusan kebayang dengan ceritanya Pak Helmi tadi. Tentang sosok perempuan yang mendatangi sopir yang dulu. Sepanjang jalan itu, Budi ini terus-terusan baca doa. Dan pas mobilnya mau ngelewati tikungan jalan yang sama seperti sebelumnya, dari jauh Budi ngelihat ada sesuatu di pinggir jalan. Jadi ini ada orang itu laki-laki, dia pakai setelan baju kerja lapangan, posisinya itu berdiri membelakangi mobilnya Budi. Nah, awalnya Budi mikir, ini paling salah satu anak bagian kandang yang mungkin dia lagi keluyuran ngecek sekitar. Karena mikir seperti itu, Budi memelankan mobilnya. Pas sudah deket, dia sapalah orang ini. Mas, mau ke kandang tak? Si laki-laki ini diem. Karena mikirnya kalau memang mau ke kandang, ya bareng sama aku gitu. Nah, Budi langsung buru-buru nginjak gas, melanjutkan perjalanan. Karena orang ini diem. Tapi pas mobilnya ngelewati sosok laki-laki itu, Budi sempat ngelirik ke arah si orang ini. Wajah si laki-laki itu nggak kelihatan bentuknya, wajahnya itu rata. Budi di situ langsung injek gasnya kenceng-kenceng, langsung menuju ke kandang. Sampai di kandang, Ical ngelihat Budi pas turun dari mobil itu, kayak wajahnya pucat dan dia kayak buru-buru. Loh, kenapa, Bud? Kok kamu ngos-ngosan gitu? Jadi dia cerita pas dia belok ke tikungan, dia ketemu sosok laki-laki dan wajahnya itu rata. Anto yang dengar cerita itu, dia langsung bilang, wah berarti sosok ini sudah mulai berani muncul lagi nih. Budi ngerasa ada yang aneh dari omongannya Anto, dia langsung tanya balik ke Anto, loh memangnya kalian anak-anak kandang ini juga pernah dilihatin sosok itu tah? Ya pernah, Bud, 2 kali malah kita dilihatin sosok itu.
Dia pakai baju, kayak baju lapangan itu kan, terus wajahnya itu rata. Ya betul, aku juga dilihatin itu. Tapi wujud yang muncul ke kita itu bentuknya beda-beda, Bud. Kadang wujudnya itu perempuan, kadang yang muncul juga laki-laki yang pakai baju lapangan itu, malah kadang-kadang wujudnya ya cuma sekelebatan bayangan aja. Nah dari omongan mereka itulah Budi ini baru sadar bahwa teror makhluk halus di pabrik itu ternyata nggak cuma dialami di area gudang giling. Tapi sosok-sosok ini juga mengganggu ke area kandang sapi. Nah singkat cerita pas sudah mau masuk subuh, Budi akhirnya selesai menurunkan pakan dan bawa mobilnya balik ke arah gudang. Ketika sampai di gudang, mereka kumpul dan mau absen pulang. Adul itu nyamperin Budi, "Bud, tadi pas kamu bawa mobil berangkat ke kandang, aku lihat ada orang yang duduk di sebelahmu." "Alah Dul, kamu itu jangan nakut-nakutin aku." "Sumpah Bud, aku serius nggak bohong. Jadi pas mobilmu jalan ngelewati bawah lampu depan gudang, aku lihat ada orang yang duduk di sampingmu." Mendengar penjelasan Adul yang serius seperti itu, Budi langsung kaku. Dan imbas dari gangguan itu, nggak tahu kenapa kondisi kesehatan Budi ini juga semakin menurun drastis. Sampai di suatu malam, pas dia lagi dapat shift malam di gudang giling pakan itu, saking nggak kuatnya menahan sakit, Budi itu langsung pingsan di tempat kerja. Nah ketika Budi baru sadar dari pingsannya, semua teman-teman gudang yang menyaksikan kejadian itu, mereka semua pada ngomong, sebelum Budi jatuh, sebelum Budi pingsan itu, mereka semua ngelihat kayak ada orang tinggi besar. Dia itu berdiri di belakang Budi persis, dan mereka itu mau memperingati Budi, tapi nggak sempat. Nah, Budi itu cuma kepikiran dengan hal ini, tapi dia berusaha untuk nggak takut. Dia sempat kepikiran, siapa sosok yang berdiri di belakangku, kata teman-teman seperti itu. Nah, masuk di bulan ke-7, Budi kerja di pabrik itu, kondisinya ini semakin drop parah. Penyakit demamnya itu semakin sering kumat, nafsu makannya juga berkurang drastis, dan dia ini hampir-hampir nggak mau makan seharian. Paling parahnya lagi, kadang setiap kali dia kelar pulang shift malam, kepalanya itu kerasa berat banget. Tapi dengan kondisi badan yang sudah nggak karu-karuan itu, Budi tetap memaksakan diri untuk terus masuk kerja. Prinsipnya, selagi badannya masih kuat, dia harus tetap kerja. Dia harus tetap nyari uang untuk menafkahi keluarganya. Nah, suasana di dalam gudangnya tetap sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu waktu itu cuma diisi beberapa karyawan, ada Kentung, Jaya, Adul, dan Hadi si mekanik, dan diawasi oleh Pak Amdan. Security-nya masih tetap Pak Helmi sama Pak Dudung, yang beliau giliran keliling pabrik untuk patroli. Nah, ceritanya pas waktu shift malam ini, sekitar jam 2:30 dini hari, posisi Budi ini lagi bantuin teman-temannya memindahkan karung pakan yang sudah penuh. Tiba-tiba pas lagi ngangkat karung, pandangan matanya Budi itu kabur. Dan kayak mulai berkunang-kunang, dia merasakan mual, tapi dalam hati Budi mikir, ini paling cuma karena efek kurang tidur. Karena dia masih sakit juga, dia masih tetap memaksakan ngangkat karungnya. Dan di situ teman-temannya sudah ngingetin, Bud, kamu istirahat dulu, Bud. Tapi Budi nggak mau. Baru jalan beberapa meter, dia sambil bawa karung, tiba-tiba kupingnya Budi itu berdenging kenceng banget. Nying. Dan di momen itulah, suara mesin giling yang dari tadi dia dengar kenceng, itu pelan-pelan kayak semakin menjauh, dan akhirnya nggak kedengaran lagi. Badan Budi itu rasanya enteng banget, dan disitulah Budi langsung pingsan. Pas ketika Budi sadar dari pingsannya, posisinya dia sudah dipindahkan teman-temannya ke ruang istirahat gudang. Dia ngelihat di situ Kentung duduk nungguin dia di sebelah kasur. Terus Hadi ini ngomong ke Budi, Bud, tadi pas kamu mau pingsan itu, Bud, aku ngelihat ada sosok lagi yang berdiri di belakang punggungmu, jadi kayak gendong ke Budi. Budi yang mendengar penjelasan Hadi ini langsung noleh ke arah Pak Hamdan. Kayak dia itu minta kepastian ke Pak Hamdan, bener tak Pak? Pak Hamdan bilang, iya Bud, bener itu kata Hadi. Saya itu juga ngelihat ada sosok bayangan hitam yang kayak gelantung di belakangmu. Tapi yang saya rasakan itu pas kamu pingsan, itu kita semua jadi merinding. Akhirnya keesokan paginya pas mereka sudah selesai shift malam dan siap-siap mau pulang itu, beberapa hari setelah pingsan itu demamnya Budi ini semakin parah. Akhirnya dia terpaksa izin nggak masuk kerja selama beberapa hari, dan pas lagi istirahat di rumah, istrinya itu ngomong ke Budi, Mas, kamu itu selama kerja di pabrik sana itu kok sering mengigau kalau pas tidur. Loh, memang aku mengigaunya ngomong apa, Dek? Istrinya bilang, kamu bilang itu, jangan panggil-panggil namaku, aku itu lagi kerja.
Nah, setelah mendengar cerita dari istrinya, Budi itu langsung merinding karena kalimat yang dia ungkapkan pas mengigau itu persis dengan suara-suara bisikan yang sering dia dengar di dalam gudang pakan, terutama pas dia shift malam. Singkatnya, sesudah beberapa hari istirahat di rumah, kondisi badan Budi ini mulai agak mendingan. Demamnya memang belum hilang 100%, tapi dia memutuskan masuk kerja lagi. Kira-kira dia sudah 8 bulan kerja di pabrik itu. Nah, pas waktu Budi ini masuk shift malam, teman-temannya itu sengaja nggak ngasih kerjaan lebih ke Budi. Karena teman-temannya tahu kondisi badannya Budi ini belum pulih seutuhnya. Sekitar jam 2 dini hari, Pak Dudung itu nyamperin Budi. "Bud, ikut saya bentar yuk." "Kemana, Pak?" "Dah lihat sesuatu." Akhirnya Budi ngikutin Pak Dudung jalan keluar dari gudang. Mereka jalan itu kira-kira sekitar 100-200 meteran lah. Ini ke arah samping gudang utama. Jalannya itu melewati tumpukan karung-karung bekas dan juga di situ ada bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai. Dan di ujung area itu ada sebuah bangunan tua. Kondisinya ini kumuh banget. Pintunya sudah karatan, terus jendelanya sudah sebagian ini sudah pecah semua. Budi tanya, "Loh, ini bangunan apa, Pak? Ini dulunya dipakai gudang atau apa, Pak?" Pak Dudung bilang, "Dulu ini dipakai nyimpen alat-alat yang sudah nggak kepakai, Bud. Tapi sudah bertahun-tahun lamanya dibiarkan terbengkalai seperti ini." "Loh, memang kenapa kok dibiarkan terbengkalai, Pak?" Jadi kata orang-orang yang sudah lama kerja di sini, sejak ada kejadian kecelakaan kerja puluhan tahun yang lalu, bangunan ini sudah jarang ada yang berani pakai, terutama kalau pas malam hari. Nah, pas mereka berdua berdiri di depan pintu itu, tiba-tiba ada yang ngetuk dari dalam. Dok, dok, dok. Budi itu kayak nyoba untuk nggak takut. Dia bilang ke Pak Dudung, "Itu suara hewan kali, Pak." "Iya mungkin ya. Udahlah, ayo balik yuk." Nah, pas mereka baru mau balik ini, tiba-tiba dengar lagi suara ketukan. Lah, itu jelas suara ketukan, nggak mungkin suara hewan. Suaranya muncul juga dari lantai atas. "Dabut, ayo Bud, kita balik ke pos, Bud." Pak Dudung ini nggak ada niatan ngecek untuk ke lantai atas. Dan sepanjang jalan kaki balik ke gudang itu, Budi tanya lagi, "Pak, kenapa kok tadi nggak dicek sekalian?" "Bud, kalau semua suara aneh di pabrik ini harus kita cari tahu sumbernya dari mana, kerjaan kita nggak selesai-selesai, Bud. Karena setiap kali itu sering terjadi seperti itu, suara ketukan pintu lah, suara orang jalan. Itu sudah biasa, kalau kita harus ngecek, nggak kelar-kelar kita kerja." Dan nggak lama setelah itu, masuk jam 3:30 pagi, tiba-tiba listrik di dalam gudang itu mati. Dan ini matinya memang nggak lama, cuma beberapa menit, mesin giling pun juga ikutan mati. Suasana di gudang langsung jadi sunyi senyap. Di tengah kegelapan itu, semua anak-anak gudang yang ada di sana mendengar jelas ada suara. Jadi kayak ada orang yang lagi nyeret karung di lantai. Srek, srek, semua langsung diem. Nggak ada satupun yang berani gerak ataupun ngomong. Karena semua tahu pas listrik mati, semua ini lagi kumpul bareng di situ dan nggak ada satu orang pun yang berpencar. Tapi kenapa kok waktu itu mereka semua mendengar ada orang yang lagi nyeret karung? Srek, itu terjadi beberapa detik. Dan gak lama setelah itu barulah listrik ini nyala lagi. Mereka langsung lihat ke arah tumpukan karung. Ternyata gak ada satupun karung yang pindah posisi. Nah, sebulan setelah kejadian-kejadian itu, kondisi kesehatannya Budi ini menurun lagi. Badannya sudah gak kuat lagi. Akhirnya sesudah dia diskusi panjang dengan istrinya dan juga keluarganya yang ada di rumah, Budi akhirnya memutuskan resign. Dan akhirnya di hari terakhirnya Budi kerja, dia pamitlah ke semua teman-temannya. Di situ mereka sempat saling guyon, sempat saling bercanda. Bagaimanapun juga mereka ini nggak bisa menahan Budi untuk tetap kerja di situ karena ini sudah menjadi keputusan finalnya Budi. Ketika Budi bawa motornya keluar melewati gerbang pabrik, dia sempat ngelirik ke arah jalan cor yang menuju ke arah kandang sapi itu. Dan di ujung jalan dari kejauhan itu, ini posisinya sore hari. Dia ngelihat ada orang yang berdiri di pinggir jalan. Dan sosok ini itu memperhatikan Budi terus dari kejauhan. Budi nggak berhenti ngelihat. Nah, nggak lama kemudian sosok ini melambaikan tangan ke arah Budi. Dan semenjak itulah Budi ini pulang dan dia nggak pernah balik lagi ke pabrik peternakan sapi tersebut. Dan gimana pun juga tempat itu sudah memberi dia banyak pengalaman kerja. Sekaligus juga ngasih kisah nyata yang nggak bakal pernah bisa dia lupakan. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Budi di Gembira Sunyi. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.